Mari sekali lagi saya undang kita untuk tundukkan kepala, rendahkan hati kita. Kita berdoa buat pemberitaan firman pagi hari ini. Bapa di surga, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mau berdoa Tuhan buka hati kami. Sehingga hati kami ini bisa jadi tanah yang subur untuk Kau tanami benih kebenaran firman. Kami tahu kami manusia yang terbatas, kami tahu kami manusia yang lemah. Tapi oleh karena itu kami membutuhkan anugerah-Mu untuk memampukan kami mengerti dan menangkap juga merayakan Injil yang kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, biar Engkau semakin besar dan hamba semakin kecil. Kami berdoa melalui manusia yang terbatas di waktu yang terbatas ini. Injil Yesus Kristus disampaikan dengan utuh dan sempurna dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Dan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday, Shalom Undivided Church Jakarta. Untung saya nggak ngomong Tangerang, saudara ya. Biasanya saya Shalom Undivided Church Tangerang. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum kenal, mari kita kenalan dulu. Nama saya Patu Dumanik. Saya dari Undivided Church Tangerang dan terima kasih hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan di Undivided Church Jakarta. Salam kenal. Saya sudah menikah dan dikaruniai seorang anak berumur 5 tahun dan terlihat dari cover iPad saya ya. Ini saya pinjam dari anak saya ya. Oke. Dan satu hal yang menarik, saya hari ini pakai mikrofon yang gak dipegang ini saudara ya. Jadi saya bisa kayak Kak Glenn Khotbah gini-gini saudara ya. Biasanya saya gak bisa saudara karena pakai mikrofon yang dipegang gitu. Lebih bebas, enjoy saudara. Dan hari ini saya didaulat untuk membawakan firman di minggu ketiga dari khotbah berseri Credo Rasuli. Setelah 2 minggu lalu saudara belajar tentang aku percaya dan minggu lalu saudara belajar tentang Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan hari ini saudara harusnya tahu bahwa kita akan belajar tentang bagian pencipta langit dan bumi. Nah saudara, kalau saudara benar-benar memperhatikan khotbah minggu lalu, maka saudara akan menangkap satu poin bahwa yang menciptakan langit dan bumi siapa saudara? Allah. Karena saudara sudah tahu saya tutup khotbahnya hari ini saudara. Enggak saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana frasa ini akan mengubah hati kita, mengkalibrasi hati kita. Kita akan melihat frasa pencipta langit dan bumi ini melalui lensa Injil. Mungkin kita semua sudah tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Siapa penciptanya? Allah Tritunggal. Tetapi kita belum melihat hal itu sebagai hal yang indah. Sehingga hal itu mengubah hati kita. Jadi hari ini kita akan melihat mengapa kita mengenal Allah pencipta langit dan bumi itu akan menjadi hal yang indah bagi hati setiap kita. So kita baca ayat kita bersama pagi hari ini dari Kejadian 1. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sepertinya ini kelewatan jadi saya lompatin dulu ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang lantang karena adalah firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan hal yang saya highlight di sini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ia tidak seperti anak kita, seperti Ruby anak saya ketika main clay. Saya bawa claynya Ruby hari ini saudara. Saya curi. Enggak ding, udah izin saudara. Dia enggak kayak kita ambil clay, dia putar-putar jadi bola, jadiin bumi saudara ya. Diputar-putar, terus dia cari yang warna hijau. Ini pulau nih, pulau. Nah, pulaunya kita bikin bumi dulu ya. Yang mau dibikinin nanti pesan ke saya untuk jadikan gantungan kunci. Enggak kayak gitu saudara. Tuhan tidak mencari clay atau materi yang ada lalu dijadikan ciptaan. Ia menciptakan dari kekosongan. Kalau bahasa kerennya creatio ex nihilo. Coba bilang saudara. Nihilo. Dari enggak ada, dari nihil ya. Dari enggak ada apa-apa. Ia menciptakan dari kekosongan, dari ketiadaan, tetapi sebelum ada semuanya Allah sudah ada. Dan ia menciptakan langit dan bumi di dalam kasih dan kebijaksanaannya, bukan karena kebutuhan.
Penciptaan bukanlah hasil dari kebutuhan Allah, supaya Allah lengkap, supaya Allah penuh, enggak saudara. Penciptaan adalah tindakan yang sepenuhnya kehendak dari Allah, sukarela dari Allah, bebas menurut kehendak Allah. Allah tidak perlu menciptakan untuk menjadi utuh, karena Allah Tritunggal sudah sempurna dalam dirinya sendiri. Tindakan ini adalah sepenuhnya berdasarkan kehendaknya yang baik. Ia menciptakan semuanya dari ketiadaan. Nah saudara, kemarin ketika saya bahas penciptaan sama Ruby di sesi saat teduh malam sama istri saya tanya ke dia, Allah itu, Tuhan itu menciptakan dari yang gak ada jadi ada. Ruby bisa gak ciptain dari yang gak ada jadi ada? Terus dia coba, lucu saudara. Gak bisa, gak keluar apa-apa tentunya ya saudara. Tapi dengan tegas ia menjawab, gak bisa. Aku tidak bisa, cuman Allah yang bisa. Dan kita gak bisa menciptakan dari ketiadaan saudara. Ada yang mau coba hari ini? Kalau ada yang bisa menciptakan dari ketiadaan, saya kasih rumah saya. Tapi saudara yang lanjut cicilnya ya. Dan by the way, kita memang mencerminkan kreativitas Allah karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Makanya kita bisa bikin lagu, makanya kita bisa bikin lukisan, makanya bisa bikin inovasi. Tetapi saudara perhatikan ini, sebesar dan semegah apapun yang manusia ciptakan, you mention it ya, kemarin saya Google ya, lagu yang terepik salah satunya Bohemian Rhapsody dari Queen. Yang mana? Nanti Ko Revano akan ngajarin teman-teman buat nyanyi ya, Pastor Revano. Lukisan termahal di dunia, Salvator Mundi, karena karya Leonardo da Vinci ini yang tengah saudara, gambar Yesus. Ini termahal karena dibeli seharga $450 juta di tahun 2017. Dan lukisan yang menggambarkan Yesus Kristus ini dibeli oleh Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. Lucu ya saudara, lukisan Tuhan Yesus dibeli oleh seorang bernama Muhammad. Atau lukisan Mona Lisa saudara. Meskipun gak pernah dijual tapi diperkirakan harganya $1 miliar lebih. Karena historinya, budaya yang luar biasa. Atau penemuan yang paling penting yang kita bilang komputer, roda, pesawat. Semua yang paling hebat, penemuan paling penting, karya paling epik, paling mahal, semuanya tidak diciptakan dari kekosongan. Semuanya diciptakan dari materi yang sudah ada, saudara. Yang Allah sudah ciptakan ketika dunia dibentuk. Cuman Allah yang bisa menciptakan dari kekosongan. Dan kalau Allah menciptakan dari kekosongan, maka kita bisa bilang ialah sumber mutlak dari segala sesuatu, termasuk hidup saudara. Termasuk segala yang saudara punya. Segala keberadaan saudara. Segala kemampuan kita. Mungkin selama ini kita bermegah atas itu semua saudara. Aku bermegah atas segala yang aku punya. Mungkin bermegah atas penghasilanku yang bisa menghidupi aku setiap hari. Kita lupa bahwa itu semua ada karena anugerah Tuhan. Kita lupa bahwa Allah adalah sumber dari segalanya. Dan poin pertama ini harusnya memberikan kita satu kesadaran untuk terus sadar bahwa semua yang kita miliki adalah anugerahnya. Saya berdoa melalui kebenaran bahwa Allah adalah sumber mutlak dari segala sesuatu, akan melahirkan kekaguman, penyembahan, juga kerendahan hati di dalam diri kita. Dan ini yang menjadi poin pertama saya hari ini. Jika segala sesuatu berasal dari Allah, maka tidak ada ruang bagi kesombongan manusia. Karena segala keberadaan kita adalah karena anugerah Allah. Ada amin saudara? Coba bilang kanan kiri, segala yang saya miliki, keberadaan saya adalah anugerah Allah. Coba bilang saudara. Amin. Kalau saudara mulai sombong, bermegah dengan apa yang saudara punya, talenta saudara atau apapun itu, mungkin saudara perlu mempraktekkan mencipta dari kekosongan supaya saudara sadar bahwa saudara gak bisa, dan supaya saudara sadar bahwa Allah lah sumber dari segala keberadaan hidup saudara. Ada amin? Ada gitu saudara ya. Kalau ditanya ada amin, ada. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Lalu ayat 1 dan 2 dari Kejadian 1 tadi berkata, berfirmanlah Allah, ayat 3 jadilah terang, lalu terang itu jadi. Mazmur 33 ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya.
Saudara, di awal poin pertama kita belajar bahwa Allah menciptakan dari kenihilan, dari ketiadaan. Dan di bagian kedua kita akan belajar bahwa Allah menciptakan dengan firman-Nya. Ia berfirman maka semua tercipta. Satu kalimat dari Allah, let there be light, lalu terang itu terjadi. Satu kalimat dari Allah, maka realitas itu tercipta. Dan demikian pula dengan ciptaan yang lain, Allah berkata, jadilah cakrawala. Hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Saudara, kalau saudara panggil anak saudara dan anak saudara lagi main, mungkin anak saya sekarang lagi asik main, lagi suka main Roblox. Kalau lagi main Roblox dan saya panggil, dia nggak bisa langsung datang, saudara. Selalu ada jeda, selalu ada delay. Mungkin dia tunggu selesain ini dulu. Tetapi tidak demikian dengan firman Allah yang berdaulat. Tidak ada jarak antara kehendak dan hasilnya. Ketika ia berfirman, realitas tercipta. Karena firman Allah bukan sekedar suara, tetapi tindakan yang berkuasa. Firman yang efektif, firman yang kreatif. That's why teologi yang hari ini beredar tentang word of faith. Apa yang kita katakan itu yang akan jadi. Sama sekali bertentangan dengan Alkitab. Karena satu-satunya pribadi yang bisa menciptakan realita dengan perkataannya adalah Allah saja. Kita nggak bisa, saudara. Kalau bisa kita semua sudah punya mobil mewah. Dan kalau ada yang mau coba lagi hari ini di depan saya boleh. Mau memperkatakan apa? Kalau keluar saya minta saudara untuk berkatakan lagi untuk saya ya. Saudara Herman Bavinck dalam bukunya Reformed Dogmatics 2 berkata firman Allah adalah pernyataan kehendak ilahi yang menegakkan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Jadi yang pertama ia menciptakan dari ketiadaan, yang kedua ia menciptakan melalui perkataannya, melalui firman-Nya. Dan yang luar biasa Tuhan bukan hanya menciptakan lalu meninggalkan begitu saja. Ia dengan begitu indah memelihara dan mengatur seluruh dunia ini. Saudara, semua ciptaan bergerak di dalam keteraturan ilahi. Makanya planet tidak ada yang saling bertabrakan. Makanya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari matahari. Kalau terlalu dekat kita terbakar, kalau terlalu jauh kita beku, saudara. Semuanya bergerak di dalam sebuah keteraturan. Dan tidak berhenti dalam penciptaan, lewat firman-Nya Allah mengatur dan memelihara seluruh dunia. Saudara, kalau lihat awan yang bergerak, burung yang setiap hari terbang di depan rumah saudara, atau sampai pohon yang menghasilkan buah di pekarangan rumah saudara, semua tunduk di bawah perintah Allah, semua tunduk di dalam firman Allah. Alam ini segala ciptaan mendengar dan patuh akan suara Allah Sang Pencipta. Mari kita lihat Ayub 38 ayat 8 sampai 11. Ini sangat luar biasa, sangat indah saudara. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku, Tuhan, membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Perhatikan, ketika aku berfirman sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Lihat saudara, yang membendung air laut. Yang berfirman stop sampai sini gak boleh lewat batas sehingga gelombang laut berhenti adalah Allah dengan firman-Nya. Mari bayangkan kalau Allah tidak mengatur dan memelihara lautan, menahan batasnya melalui firman-Nya. Mungkin hari ini air laut sudah sampai ke dalam tempat ibadah kita. Yang kedua dari 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, ini Elia ya. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Di sini kita kembali melihat bahwa Allah memerintah burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. Dan mereka taat saudara. Kenapa? Karena ciptaan tidak berdebat dengan Sang Pencipta. Tetapi ketika menciptakan manusia saudara, ia menciptakan manusia dari debu dan tanah. Lalu ia berfirman, beranak cuculah, kuasailah bumi. Ada satu firman lagi, semua buah boleh kamu makan, kecuali yang satu ini. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan firman yang terakhir ini manusia,
Gak taat saudara. Adam dan Hawa makan buah yang Allah larang. Mereka melanggar firman Allah pencipta mereka. Mereka pilih mendengar perkataan sang ular dan mereka jatuh di dalam dosa. Dan sejak saat itu dosa menguasai manusia. Tadinya manusia dalam state, apa saudara? Udah yuk kelas kan? Bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Setelah jatuh manusia hanya bisa berdosa. Apapun yang dilakukan akarnya kejahatan. Semenjak kejatuhan manusia tidak lagi bisa menaati firman Allah. Telinga tertutup dan hati kita membatu. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah justru melawan firman-Nya. Ketika ciptaan yang lain tunduk kepada firman-Nya, manusia yang diciptakan segambar serupa memberontak. Tapi mungkin ada pertanyaan dari saudara, pets kayaknya gak adil ya. Kan manusia diciptakan dengan pilihan, dengan kehendak. Ya, kita diciptakan dengan kehendak karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang punya kehendak. Manusia kan diberi sebuah pengertian akan moral. Alam kan enggak. Anjing kan enggak, kucing kan enggak, pohon kan enggak. Makanya alam bisa tunduk, alam bisa nurut langsung, alam gak ada pilihan. Pohon gak bisa pilih, kucing gak bisa pilih, air gak bisa pilih, makanya tunduk. Ini gak adil, this is not fair. Coba manusia dijadikan robot, pasti tunduk. Benar gak? Tapi Tuhan gak mau manusia jadi robot. Kenapa? Karena kasih yang sejati tidak memaksa. Kasih yang sejati membuka ruang untuk tidak dikasihi balik. And exactly, itulah yang Allah lakukan ketika Ia memberi kehendak kepada manusia. Makanya manusia memberontak. Memang kedengarannya tidak adil, sounds unfair. Tapi perhatikan, disinilah kita bisa lihat keindahan Injil. Oke, perhatikan saudara ya, are you with me? Amen. Ada dua kehendak Allah. Yang pertama kehendak dekretif. Coba bilang kehendak dekretif. Atau sering disebut kehendak kedaulatan atau sovereign will. Ini sifatnya rahasia. Kenapa? Karena kita gak akan bisa mengerti sampai ini terjadi. Ini adalah kehendak yang menentukan segala sesuatu terjadi di dalam dunia. Kehendak dekretif pasti terjadi, tidak bisa digagalkan. Kehendak dekretif inilah yang terjadi ketika Allah mencipta. Alam tunduk pada kehendak dekretif ini. Kehendak dekretif menetapkan realita, tidak bisa dibantah, tidak bisa dibatalkan. Kehendak dekretif mengatur segala yang terjadi, termasuk tadi menjaga batas ombak, memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Kehendak dekretif menunjukkan apa yang Allah tetapkan. Yang kedua adalah kehendak preskriptif, bilang preskriptif. Kalau tadi kehendak yang tersembunyi, kehendak preskriptif adalah kehendak yang dinyatakan. Kenapa? Karena ini Allah nyatakan di dalam perintah, pengajaran. Allah kehendaki secara moral agar manusia lakukan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kehendak Allah untuk manusia taati sesuai dengan karakternya yang kudus. Tetapi ini bisa dilanggar karena manusia diberi pilihan, diberi kehendak yang terbatas tentunya. Contohnya ya tadi, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka makan. Jangan membunuh, bunuh. Kasihilah Tuhan Allahmu, kita lebih mengasihi harta kita. Kalau kehendak dekretif menunjukkan apa yang Allah tetapkan, tidak bisa di-cancel, pasti terjadi. Kehendak preskriptif menunjukkan apa yang Allah sukai. Tetapi kehendak preskriptif, ya, pelanggaran manusia tidak membatalkan atau mengubah kehendak dekretif Allah. Karena itu pasti terjadi. Gak bisa di-cancel. Allah tidak memaksa manusia taat. Allah memanggil manusia untuk taat. Manusia bisa menolak taat. Tetapi penolakan manusia tidak membatalkan kehendak Allah secara keseluruhan. Kehendak dekretifnya. Kenapa? Karena penolakan kita, pelanggaran Adam dan Hawa sudah termasuk dalam rencana dan kehendak dekretifnya. Paham saudara ya? Jadi pilihan yang terbatas manusia ini tidak keluar dari kehendak dekretif Allah. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa kejatuhan manusia
Ketidaktaatan manusia memang tidak sesuai dengan kehendak preskriptif Allah karena tidak sesuai dengan apa yang Allah mau, tetapi tidak keluar dari rencananya yang berdaulatan, yang dekretif. Kenapa? Karena melalui kejatuhan manusia Allah menyatakan kemuliaan kasih karunia-Nya. Kejatuhan manusia tidak pernah mengagetkan Allah karena sebelum dunia dijadikan sejak kekekalan sudah menyatakan kehendak dekretifnya. Satu rencana penebusan besar di mana ia sendiri akan turun menjadi manusia. Sang firman yang menciptakan, yang menjadikan segala sesuatu menjadi manusia. Wow, Allah pencipta langit dan bumi turun rela ke dalam dunia ciptaannya. Menjadi sama dengan ciptaannya untuk menyelamatkan ciptaan yang memberontak kepadanya. Dan Yesus, saudara, adalah satu-satunya pribadi yang bisa menggenapi kehendak preskriptif dan sekaligus dekretif Allah. Kenapa? Karena ia taat sepenuhnya. Sempurna, tidak mengenal dosa. Ia menggenapi apa yang Allah suka. Ia tidak mengenal dosa. Ia taat sempurna menggantikan kita yang selalu gagal menaati kehendak preskriptif Allah. Demi apa? Demi menggenapi kehendak dekretifnya, menebus umat pilihannya. That's why di Getsemani ia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus Kristus tidak berdosa, ia sempurna, taat, tetapi mati dihukum menggantikan kita untuk menggenapi kehendak dekretif Allah, menebus saudara dan saya. Amin. Kisah Para Rasul 2:23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Memang kedengarannya gak adil ketika manusia diberi pilihan dan bisa gak taat, bisa gagal, bisa jatuh. Tapi disitulah kita bisa melihat kabar baik. Bahwa melalui kejatuhan itu, Allah menyatakan kasih karunia yang luar biasa di dalam Kristus. Yang masih bilang gak adil, boleh angkat tangan saudara. Justru dalam kedua kehendak ini, dalam hal yang mungkin kita kira gak adil, Tuhan memberi pilihan pada manusia sedangkan alam enggak. Justru dalam segala hal yang kita pikir jahat, kita bisa melihat karya penebusan yang sempurna. Melalui kejahatan manusia, Allah menenun kebaikan tertinggi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang menjadi poin kedua saya hari ini adalah melalui kejatuhan manusia dan karya penebusan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam rencana Allah yang sempurna dan penuh kasih. Gak ada yang kebetulan saudara. Gak ada yang di luar rencananya. Bagi kita yang dipilihnya, segala yang terjadi ia kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Memastikan kita pasti selamat. Amin saudara. Amin. Kita yang suka curiga sama Tuhan. Kita suka gak percaya apa rencanamu benar yang terbaik bagi aku. Kalau saudara sudah mulai curiga sama Tuhan, ingat saudara, salib Kristus. Karena di dalamnya dari yang buruk Allah ubah menjadi yang indah bagi umat pilihannya. Saudara, ketika seluruh alam taat, seluruh alam tunduk pada firman Allah, justru ada satu ciptaan yang berkata, no, I know what's best for me. Aku tahu yang terbaik bagiku. Familiar dengan kalimat ini saudara? Ya, karena kita sering ucapin ini saudara. Ini yang kita sering ucapkan kepada Tuhan. Kita seperti Adam dan Hawa lebih memilih mendengar apa kata ular. Seks membuatmu puas. Kamu gak akan mati kok. Justru akan mendapatkan kepuasan tertinggi. Carilah kepuasan itu dimanapun engkau mau. Kita dengar perkataan itu. Bahwa kepuasan kita ada di dalam seks. Sehingga kita melakukan perzinahan. Sehingga kita melakukan seks di luar nikah. Sehingga kita nonton video porno. Atau perkataan yang berkata pasanganmu gak bisa memenuhi dambaan hatimu. Coba cari yang bisa memenuhi di luar sana. Kita dengar perkataan itu. Kita cari yang bisa memuaskan dambaan hati di dalam perselingkuhan. Atau perkataan yang berkata kalau kamu punya uang banyak,
kamu pasti diterima, kamu pasti diakui. Cari sebanyak-banyaknya. Kita dengar perkataan itu, kita cari sebanyak-banyaknya dengan korupsi, kita nilep. Atau kita bekerja sampai mengorbankan keluarga kita demi mendapatkan penerimaan, demi mendapatkan pengakuan. Atau kita mendengarkan suara kekhawatiran, suara ketakutan, pada akhirnya kita mencari keamanan di tempat-tempat lain yang kita kira bisa kita andalkan. Kita menutup diri kita dari apa yang Injil katakan. Dari apa yang Tuhan katakan. Kita menutup telinga dari firman-Nya. Tetapi hari ini saudara, mari kita melihat kepada Sang Firman yang melaluinya segala hal diciptakan. Sang Firman yang disalibkan ganti kita. Sang Firman yang menanggung dosa dan pelanggaran kita. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, agar kita yang berdosa dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia. Behold, pandanglah salib itu. Karena di salib Kristus Sang Firman masuk dalam keheningan terdalam yang seharusnya kita hadapi. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keheningan yang seharusnya kita harus hadapi karena dosa. Supaya apa? Supaya hari ini kita bisa mendengar suara kasih dari Bapa memanggil kita. Dan kita bisa datang kepada panggilannya. Kita bisa mendengar Bapa memanggil. Kita bisa datang kepada panggilan Allah. Karena melalui pengorbanan Sang Firman kita dihidupkan. Diciptakan baru menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang sudah rusak karena dosa. Ia lahirkan baru. Sehingga bisa mendengar panggilan dari Allah. Saudara yang sudah dilahirkan baru, diciptakan baru. Dari yang tadinya hanya bisa berbuat dosa. Hari ini saudara kembali kepada state bisa berbuat dosa tetapi bisa tidak berbuat dosa. Hari ini saudara bisa dengar firman dan saudara bisa taati dan lakukan. That's why hari dengarkan suara Injil. Repent, bertobat setiap hari. Suara Injil yang berkata, ingat penerimaan, pengakuan, kepuasan yang terdalam, dambaan jiwa yang terdalam hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara dengar suara Injil memanggil saudara, maka kamu gak akan lagi mencari kepuasan di dalam seks. Maka kamu gak lagi mencari penerimaan dan pengakuan dari uang. Maka kamu gak lagi mencari dambaan jiwa yang terdalam dari selingkuhanmu. Repent. Bertobatlah. Bukan dengan rasa bersalah, bukan dengan rasa takut dihukum, tetapi dengan mengingat kembali pengorbanan Kristus. Dengan kembali merenungkan Injil, bahwa di dalam pengorbanannya, saudara dan saya menjadi utuh. Kristuslah dambaan kita satu-satunya. Di dalam Kristuslah kerinduan terdalam jiwa kita sudah dipuaskan. Sehingga kita gak perlu lagi mencari pemenuhan dambaan jiwa dari yang dunia tawarkan. Karena Kristus lebih indah dari itu semua. Kristus lebih indah dari hartamu. Kristus lebih indah dari kepuasan seksual yang kamu cari sembarangan. Kristus lebih indah daripada selingkuhan. Kristus lebih indah dari penerimaan orang, pengakuan orang. Kristus lebih indah dari segala berhala dan yang mereka tawarkan dalam hidup kita. Dan bagaimana melihat Kristus begitu indah? Behold the cross. Behold the Son of God yang digantung di atas salib itu buat saudara dan saya. Karena dia yang paling indah.
rela menjadi sangat buruk rupa buat saudara dan saya. Sehingga kita yang buruk rupa karena dosa dibuat indah di hadapan Tuhan. Repent, bertobat dengan kembali merenungkan keindahan Injil. Yang menjadi poin terakhir saya hari ini, berpaling dari suara dunia kepada firman Tuhan tidak terjadi melalui usaha moral yang sungguh-sungguh, tetapi melalui berita Injil yang setiap hari hatimu rengkuh. Amin. Usaha kerasmu untuk memperbaiki kelakuan, usaha moral yang sungguh-sungguh, pada akhirnya akan membuat kita sombong atau membuat kita hancur ketika kita gagal. Tapi ketika kita merengkuh keindahan Injil setiap hari dalam hati kita, ketika kita berhasil menaati firman Tuhan, kita tahu semua karena anugerah. Ketika kita gagal, kita tidak hancur karena kita tahu Allah menerima kita lewat pengorbanan Kristus. Saya undang kita untuk berdiri bersama. Saya akan melemparkan beberapa pertanyaan reflektif bagi kita untuk kita renungkan. Dalam hal apa selama ini saya sombong dan melupakan bahwa seluruh hidup saya adalah anugerah? Mari bertobat saudara, dengan mengingat bahwa saya gak bisa ciptain dari kenihilan. Saya gak bisa ciptain dengan perkataan saya. Dengan terus mengingat bahwa Allah lah sumber segalanya. Dengan mengingat yang kita punya semuanya anugerah. Bahkan keselamatan yang kita punya hanya oleh anugerahnya saja. Apakah selama ini saya bisa melihat rencana Allah yang sempurna dan penuh kasih di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup saya? Atau kita masih curiga kepada Tuhan? Sering berpikir Tuhan itu gak adil. Mari bertobat dengan melihat kembali kepada karya keselamatan. Karena di dalam karya keselamatan kita bisa melihat bahwa Allah membuat segalanya baik. Dari kejatuhan menjadi kemenangan mutlak atas dosa dan maut melalui pengorbanan Kristus dan kebangkitannya. Suara apa yang selama ini saya dengarkan dan taati? Apakah firman Tuhan masih mempesona kita? Atau firmannya jadi hal yang biasa? Kalau orang Jawa bilang tombo ngantuk, biar ngantuk aja tuh baca firman. Atau masih mempesona kita hari ini? Saudara, mari bertobat dan kembali mendengar dan merengkuh suara Injil yang berkata, lewat pengorbanan Kristus, dambaan jiwamu yang terdalam sudah dipuaskan. Dengarlah Injil yang berkata tidak perlu lagi membuktikan diri, mencari pemenuhan dambaan jiwa, mencari kepuasan di dalam hal-hal yang berhala dunia tawarkan kepada kita. Mari bertobat dengan kembali merenungkan kabar baik Injil. Saya beri waktu beberapa saat untuk kita merenungkan beberapa pertanyaan reflektif kita hari ini. Saya beri beberapa saat untuk merenungkan kembali karya salib Kristus. Saya mau ajak kita kembali meresponi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan mulianya bagianku. Kembali berkata, Tuhan, kami tahu Engkau bekerja for your glory and my good. Come on, let's sing this song together. Kulihat mulia Bapa-Ku dalam Kristus Yesus, semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mata
mataku tetap ke surga, mulianya bagianku. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku dia selaraskan, dia beriku kekuatan, berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti. Yang kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Lihat tangannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan yang menimpaku pada salib pipaku, ya ku tahu Dia selamatkanku, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Relakah ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagian. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Oh, bagi Yesus, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, semuanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Sebab ku tahu mulianya bagianku. Sebab ku tahu mulianya bagianku. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan dari ketiadaan dengan firman-Mu, kami kagum akan Engkau. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Tapi Engkau yang mencipta langit dan bumi,
Dengan rela Engkau mau turun ke dunia ciptaan-Mu untuk menebus kami yang gak ada harganya ini. Di dalam salib Kristus. Sehingga hal itu harusnya melahirkan kekaguman yang lebih lagi, Tuhan. Kekaguman yang membuat kami berhenti mendengarkan perkataan ular yang berkata, carilah kepuasan hal-hal di luar sana, penerimaan, pemuasan jiwamu dalam hal-hal yang gak kau sukai. Tapi hari ini kami bisa berkata, kami mau mendengar suara Injil yang berkata, kepuasan jiwa terdalam kami sudah dipuaskan di dalam Kristus. Kepuasan terdalam jiwa kami ditemukan di dalam Kristus. Sehingga apa yang dunia tawarkan tidak lagi menjadi berharga dan indah dibanding dengan kemuliaan Kristus. Tuhan, buat kami mengerti dan melihat firman-Mu sebagai hal yang indah bagi kami, hal yang berharga bagi kami. Bukan sekedar hal yang kami baca, kami renungkan, kami lakukan ketika kami punya waktu luang. Tapi kami benar-benar meditate on it every day. Membaca, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Bukan dengan usaha kekuatan, usaha moral kami. Tapi dengan mengingat bahwa Sang Firman yang melaluinya ciptaan dijadikan. Mau menebus kami. Mau berkorban, mati menggantikan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami tahu khotbah ini mungkin sudah selesai. Tapi biarkan Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, mengingatkan setiap hari. Untuk kami merenungkan kembali kabar baik Injil dalam hidup kami. Merengkuh dalam hati kami setiap hari. Mengkalibrasi, menata ulang dan mempertobatkan hati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di tempat yang tertinggi kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan.